Sambil nunggu. Udah mulai. Udah Zoom. Ah, di situ ada terus. Bapak balik kamar. Penasaran. Iya tahu. Tolong benerin ini dong. Hmm. Waalaikumsalam. Makan nih. Nanti buat buka pakai sambal. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Ya, ambilin aja nanti aku sholat. Makin dingin kak kalau ambilin. Ya. Kok? Waalaikumsalam Ustaz. Assalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Far.
Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dia keluar lagi ya? Gak tahu, Sat. Gak tahu Ustaz Ana. Yang nggak tahu. Aku juga gak tahu. Ah. Kayaknya kayaknya Ustadz Adit emang gak ada, Sat. Kayaknya. Baik, kita tunggu 4 menit lagi ya. Kalau tadi nggak ada juga kita mulai aja.
Hari ini harusnya pengumuman ya, pengumuman pemenang kuis yang pertama. Tapi nggak tahu Ustaz tadi. Ini 80 kok, salah 2. Nanya. Enggak apa-apa. Ada yang belum ngerjain di sini? Sulit ya? Yang kemarin ya? Tapi anak salah 2. Sulit nggak yang kemarin? Pernah juga, Ustaz. Salah 2. Nggak, maksudnya Anak sulit kayaknya nggak? salah 6, Ustaz. Salah 2. Anak kayaknya salah 6. Apa Yang salah 10? yang Apa yang 11? yang 20. kedua, kuis yang kedua ini lebih mudah. Kalau antum semuanya menyimak, kemudian mungkin mencatat poin-poinnya, insya Allah, atau pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan sama Ustadz, mungkin bisa buat apa namanya pertimbangan ya untuk menjawab. Kayak misalkan ciri-ciri kemarin ciri-ciri apa ya, Ya'juj Ma'juj ya, ciri-ciri Dajjal ya kan, ciri Dajjal bukan Ya'juj Ma'juj ya, ciri Dajjal ya. Ya, Ustaz. Keluar. Kalau antum nyatet, antum tahu, insya Allah. Coba Ustaz tadi dulu ya. Sebentar ya. Ya. Ini kata mama kan bangun. Baik, karena kajian ini udah direkam, kita langsung aja. Nggak apa-apa nunggu Ustaz Adit ya. Karena nanti kesorean. Sekarang udah lewat 20-an lebih. Lewat 20 ya. Udah lewat 15, berapa? 16 kan? Udah lewat 16. Jam 4 lewat 16. Kita mulai saja ya. Gimana? Kita mulai saja ya. Ya. Khawatir nggak apa namanya nggak keburu materinya. Nanti insya Allah Ustaz akan ringkas saja. Antum simak baik-baik ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Nah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayo talaba azanillahi wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nuwasil darsana, kita lanjutkan pelajaran kita. Laqad wasalna, kita sudah sampai al-imanu biyaumil qiyamah. Kita sudah sampai beriman dengan hari kiamat. Sebelumnya kita sudah membahas tentang azab kubur dan nikmat kubur, walaupun nggak selesai ya azab kubur dan nikmat kuburnya karena banyak sekali.
Ya, kita ringkas saja kemarin. Sekarang kita masuk ke dahsyatnya hari kiamat atau kejadian-kejadian yang terjadi di hari kiamat. Bagaimana yang kita tahu ya, beriman kepada hari kiamat itu, beriman kepada hari akhir atau hari kiamat, ya harus menuntut kita untuk mengimani tentang kepastiannya, pasti terjadinya itu hari kiamat. Jadi orang yang beriman kepada hari kiamat, dia harus beriman bahwasannya hari kiamat itu pasti terjadi. Ya, sudah kita jelaskan sebelumnya, kita singkat bahwasannya hari kiamat itu terjadi di hari Jumat, ya, dengan begitu banyak dalil. Kemudian kejadian-kejadian sebelum hari kiamat sudah kita jelaskan, dan sekarang kita akan membahas sedikit tentang kejadian yang terjadi di hari kiamat. Setelah kita mengetahui beriman kepada kejadian ya atau kepastian datangnya hari kiamat dan apa yang terjadi setelahnya, kemarin sudah kita singkat ringkas juga kita sebutkan adanya nanti ada kebangkitan, ada hisab, ya, ada mizan, haud dan lain sebagainya. Maka hari kiamat itu kita imani pasti terjadi, ya, sebagaimana telah diberitahukan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam kitabnya dan melalui lisan Rasulullah SAW, serta juga ijma atau kesepakatan para ulama. Jadi Al-Quran telah menjelaskan tentang pasti terjadinya hari kiamat. Kemudian Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, begitupun kesepakatan para ulama, dan dalil-dalil tentang pasti terjadi hari kiamat ini adalah, ya, dalil-dalilnya sangat banyak sekali dalam Al-Quran dan juga dalam Sunnah Nabi SAW. Namun yang sahih tentunya, ya. Namun kita hanya akan membahas sedikit saja karena saking banyaknya kita tidak bahas semuanya. Salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azimun. Yauma tarawunaha tadkhulu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, ya. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azimun. Sesungguhnya kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Guncangan hari kiamat itu, ya, sesungguhnya guncangan hari kiamat itu adalah sesuatu kejadian yang sangat besar. Suatu kejadian yang sangat besar. Syai'un 'azimun. Kemudian dijelaskan berikutnya, yauma tarawunaha tadkhulu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Dan, ya, ingatlah pada hari itu ketika kamu melihat guncangan itu, semua wanita yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak-anaknya yang disusuinya itu. Jadi anak-anaknya ditinggalkan. Bahkan ada yang kisahkan anaknya dilempar, ya, dia saking dahsyatnya hari itu. Kemudian dan gugurlah semua kandungan wanita yang hamil. Wanita yang sedang hamil ketika terjadi hari kiamat, saking dahsyatnya keguguran, ya, semua keguguran. Wa taron nasa sukara, dan kalian melihat, ya, dan kamu akan melihat manusia itu, dia seperti dalam keadaan mabuk. Wa ma hum bisukara, ya, padahal mereka sebenarnya tidak mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, akan tetapi azab Allah itu sangatlah keras. Ya. Ini menjelaskan sedikit tentang dahsyatnya kejadian di hari kiamat yang sudah pernah kita bahas, ya. Bahwasannya hari itu terjadi zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi itu diguncangkan dengan guncang-guncangnya.
wa akhrajatil ardu. Assalamualaikum Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian bumi mengeluarkan isinya. Faqala al-insanu ma laha. Kemudian manusia bertanya, kenapa? Ada apa ini? Kenapa kau bumi kau melakukan kau jadi seperti ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ya. Di anna rabbaka auhala. Memang karena perintah Allah bumi diguncangkan. Ya, dan mengabarkan bahwasannya ini terjadi ketika di hari kiamat. Ya, ketika guncangan itu sangat dahsyat, maka ibu-ibu yang sedang menyusui anaknya, ya, ditinggalkan anaknya, lalai terhadap anaknya. Ya. Kemudian orang-orang atau wanita-wanita yang sedang hamil keguguran hamil, ya, lahir semua dalam keadaan keguguran, ya, keluar bayi yang dalam kandungannya. Kemudian kau melihat orang itu seperti mabuk, sempoyongan, padahal mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala, ya berkata tentang hari kiamat, gunung-gunung pun berjalan laksana awan, gunung berjalan laksana awan, maka jadilah ia laksana fata morgana, hilang, ya. Bumi berguncang dengan dahsyat bagaikan perahu di tengah lautan, goncang. Perahu tengah lautan terombang-ambing, kena ombak, dipermainkan dengan ombak. Ia mengguncang penghuninya yang ada di dalam atau di atasnya terguncang, ya. Ia mengguncang penghuninya bagaikan lampu yang tergantung di tiup angin. Maka ketahuilah inilah yang dimaksud dengan firman Allah, yauma tarjufur rajifah. Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Tasbauhar radifah. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan yang kedua. Ulubu yauma idzi wajifah. Hari manusia pada waktu itu merasakan takut, merasa sangat takut. Maka bumi mengguncang penghuninya, diguncang. Bumi diguncang. Antum merasakan gempa saja sedikit, ya bumi hanya bernapas saja, gempa sedikit itu sudah menghancurkan ribuan rumah bahkan, ya, kemudian menenggelamkan manusia, menenggelamkan hewan dan lain sebagainya, menenggelamkan bangunan-bangunan tinggi, terkubur dalam tanah. Bagaimana dengan bumi yang mengguncang dengan seguncang-guncangnya, dengan guncangan yang sangat dahsyat? Tentunya ini adalah suatu perkara yang sangat mengerikan, ya. Bumi mengguncang penghuninya, wanita-wanita yang menyusui meninggalkan anaknya ditinggalkan, mereka lari ke sana ke sini, meninggalkan anaknya, ya, meninggalkan suaminya, meninggalkan kakaknya, adiknya, bapaknya, ibunya, bapak ibu meninggalkan anak dan seterusnya. Kemudian wanita hamil melahirkan anaknya, ya, melahirkan kandungannya, tentunya keguguran. Kemudian anak-anak beruban, ya, dengan sangat cepat, yang tadinya rambutnya hitam tiba-tiba saking dahsyatnya, saking takutnya mereka beruban karenanya. Manusia berlarian ke sana kemari karena terkejut, lalu mereka dihadang oleh malaikat, ya, dan dipukul oleh malaikat di muka-muka mereka hingga mereka pun akhirnya kembali lagi, ya. Kemudian mereka terbalik, ya, berbalik arah dan saling panggil memanggil, satu yang lainnya saling memanggil. Di saat mereka dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba bumi terbelah. Untuk bayangkan mengerikannya. Di saat guncangan yang sangat besar, kemudian belum selesai guncangan itu, takut dipukul sama malaikat. Kemudian setelah itu ketika baru mau balik, buminya terbelah, ya. Bumi terbelah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Lalu mereka melihat hal-hal yang di luar kebiasaan manusia, yang sangat luar biasa, melihat hal-hal yang luar biasa yang tidak pernah terjadi sebelumnya, ya. Hal itu membuat mereka sedemikian takut, sangat takut. Tak ada yang mengetahui betapa hebatnya ketakutan itu selain Allah. Jadi tidak ada yang mengetahui, kita tidak bisa membayangkan bagaimana dahsyatnya hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya dijelaskan kiamat itu terjadi begini. Tapi kedahsyatan yang sesungguhnya hanya Allah yang mengetahuinya.
Ya, mereka melihat ke langit, bumi hancur, melihat ke langit, langit meleleh bagaikan logam, ya terbelah, langit runtuh, tiang dulu yang langit berdiri kokoh, ya dengan tanpa tiang kemudian pecah langitnya, kemudian langit itu pecah, kemudian langit itu terbelah atau meleleh di sebagian riwayat, ya bagian logam, ya bumi ternyata bumi atau bumi apa, langit itu meleleh bagaikan logam, ya yang mencair, atau langit terbelah, ya kemudian bintang-bintang berhamburan jatuh ke bumi, matahari dan bulan hilang cahayanya, gelap, tidak lagi melihat, tidak lagi mengeluarkan cahaya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang telah mati dia tidak mengetahui kejadian-kejadian tersebut sedikit pun. Jadi orang-orang yang mati nggak tahu kejadian itu. Huru hara itu tidak mengetahui. Yang mengetahui hanya sirarul khalq atau sirarun nas. Yang sudah kita jelaskan, orang-orang yang Allah persiapkan, ya orang-orang yang Allah persiapkan untuk apa? Untuk menghadapi hari kiamat. Jadi orang-orang yang telah mati, kaum muslimin tentunya tidak mengetahui kejadian itu. Yang hanya mengetahui orang-orang yang Allah persiapkan yang ada pada hari itu terjadi, yaitu seburuk-buruk manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengganti bumi dan langit dengan bumi dan langit yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahi wahidil qahhar." Ya, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lainnya, dan demikian pula langit, dan mereka semuanya di padang mahsyar, ya berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa, yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma qadarallaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Ya, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Jadi mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Padahal bumi seluruhnya ini dalam genggaman Allah, ya, pada hari kiamat, dan langit-langit digulung, ya, dengan tangan kanan Allah. Ya, Maha Suci Allah, dialah yang Maha Tinggi, ya, dari apa yang mereka persekutukan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Yaqbidullahu ta'ala al-ardha wa yatwi as-samawati biyaminih, thumma yaqulu anal maliku aina mulukul ard." Allah Ta'ala menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangan kanannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku adalah raja yang sesungguhnya. Manakah raja-raja di bumi?" Yang dulu mereka pada berpuasa, menolak Allah, ya, bahkan menolak hari kiamat, tidak beriman pada hari kiamat, maka ditanyakan kepada mereka, "Aku adalah raja," kata Allah. "Mana raja-raja di bumi?" Maka hari kiamat itu pasti akan terjadi dan tidak ada satu makhluk pun yang mengetahuinya kapan dan kapan umur kiamat, ini berapa tahun lagi, kita tidak mengetahui, itu semua rahasia Allah. Maka sedikit Anda akan ceritakan tentang huru hara, ya, selain yang sudah Anda jelaskan, sedikit huru hara yang terjadi pada hari kiamat. Sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan, bahwasannya hari kiamat itu adalah hari yang sangat dahsyat, ya. Maka kita akan jelaskan sekarang tentang makhluk-makhluk Allah yang besar. Bagaimana keadaan
tadi bumi sudah dijelaskan, bumi terbelah dan lain sebagainya, langit terbelah, langit pecah, langit meleleh bagaikan logam, ya. Maka kita jelaskan lagi. Dan kita sudah mengetahui bahwasannya kita yakin bahwasannya hari kiamat itu pasti benar dan akan terjadi, ya. Maka ketika kita mengingat hari kiamat, maka ingatlah sabda Nabi Muhammad SAW, ya, seperti pertanyaan Anas bin Malik ketika bertanya tentang hari kiamat, maka Nabi Muhammad justru bertanya kepadanya dengan berkata, wa madza a'datta laha, wa madza a'datta laha. Apa yang telah kamu siapkan untuk menghadapinya? Artinya kita sebelum kita menghadapi terjadinya kengerian tersebut, maka persiapkanlah tubuh kita, persiapkanlah amal ibadah kita. Kita lakukan, ya, amal saleh, kita tetap dalam keimanan kita, dalam Islam kita. Ya, seandainya kita memiliki umur panjang, semoga kita tidak menemui apa yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga oleh Rasulnya yang mulia, yaitu huru-hara hari kiamat. Karena yang terjadi apa? Hari kiamat itu hanya akan terjadi kepada makhluk-makhluk yang memang dipersiapkan. Ya, manusia-manusia dipersiapkan seburuk-buruknya manusia. Dan kita tidak ingin menjadi seburuk-buruknya manusia. Baik, sekarang kita akan bahas, ya, tentang sedikit, ya, cerita tentang makhluk-makhluk Allah yang besar. Di antara nanti ada langit, ada lautan, dan lain sebagainya. Ya, nanti akan tiba masanya di mana Allah Subhanahu wa taala akan membalikan aturan, ya, yang berlaku dalam semesta ini. Dulu kemarin sudah dijelaskan, matahari yang biasa terbit dari timur kemudian terbenam di barat, terbalik. Ya, Allah rubah aturan itu, akhirnya matahari terbit dari barat. Dan begitu juga nanti akan terjadi, ya, perubahan, ya. Langit yang dulunya terlihat sangat megah, sangat kuat, sangat kokoh, ya. Yang ketika kita melihatnya, maka menyadarkan kita akan hebatnya pencipta langit itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu luas langit. Kita lihat langit, Masya Allah. Dan dengan sebab kita melihat langit akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit. Namun suatu saat nanti justru langit tersebut akan hancur. Ya, sebagaimana firman Allah, "Idzas samaa'un fatarat." Ya, apabila langit terbelah. Kemudian idzas samaa'un fatarat, ya, apabila langit terbelah. Wa idzas, di ayat yang lain, ya, di ayat yang lain selain idzas samaa'un fatarat. Kemudian idzas samaa'un syaqqat juga, ya. Kemudian di ayat yang lain, wa idzas samaa'u kushitat, ya, dan apabila langit dilenyapkan atau dicabut, ya, wa idzas samaa'u kushitat. Kemudian Allah juga berfirman, yauma tamu samaa'u maura wa tasirul jibalu sayra. Ya, pada hari itu ketika langit benar-benar berguncang, langit benar-benar guncang, langit terbelah, berguncang langit, ya. Wa idzal jibalu, kemudian wa tasirul jibalu sayra, dan gunung-gunung itu benar-benar berjalan. Artinya gunung benar-benar berjalan. Ketika kita melihat gunung dengan kokohnya, namun kata Allah nanti pada hari kiamat, gunung-gunung pada hari kiamat itu, ya, wa idal jibalu nusifat, ya, dan apabila gunung-gunung telah dihancurkan menjadi debu, ya, gunung dihancurkan berjalan, gunung hancur bagaikan anai-anai yang berterbangan, hancur gunung,
Ya, gunung yang kita lihat dengan megah menjulang tinggi suatu saat dia akan hancur. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa tarul jibalu tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab." Dan kamu akan lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan bagaikan awan yang berjalan. Sudah kita jelaskan ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di ayat yang lain, "Wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa." Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, maka katakanlah, Tuhanku akan menghancurkannya di hari kiamat sehancur-hancur. Fayadharuha qa'an, maka dia Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan bekas gunung-gunung itu datar sama sekali. La tara fiha iwajan wala amta. Dan tidak ada sedikit pun kamu lihat padanya tempat yang rendah dan juga tempat yang tinggi. Nanti pada hari kiamat Allah akan hancurkan gunung-gunung, ya, hancur-hancurnya. Maka dia akan menjadikan gunung itu datar. Gunung itu tidak ada lagi tempat yang tinggi, tidak ada lagi tempat yang rendah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Takunul jibalu kal'ahnil manfush." Dan gunung-gunung itu pada hari kiamat seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Kemudian ketika kita melihat langit, ketika kita melihat gunung yang besar, kita melihat lautan sekarang, kita melihat lautan yang sangat luas. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang lautan pada hari kiamat kelak, ya, wa idal biharu fujirat, dan apabila lautan menjadi meluap, mengerikan, ya, gunung hancur bagaikan bulu yang berterbangan, ya, langit terbelah, langit runtuh, ya, langit meleleh bagaikan logam, kemudian gunung berjalan seperti awan. Sekarang kita lihat lautan meluap, terjadi tsunami besar. Bahkan meluapnya itu, air laut akan meluap dari tempatnya, lalu kemudian Allah bakar air tersebut, air menjadi api. Antum bisa bayangkan, wa idal biharu sujirat, dan apabila lautan dipanaskan, artinya airnya menjadi air yang sangat panas seperti api. Mengerikan. Tsunami tapi bukan air yang dingin, tapi air yang panas, air yang menyala-nyala sebagaikan api. Ya, semua itu adalah kejadian-kejadian yang akan terjadi pada hari kiamat. Oleh karenanya itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wahai manusia tadi, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya guncangan pada hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang amat besar, amat dahsyat. Ingatlah pada hari itu ketika kamu melihat guncangan itu. Semua perempuan-perempuan yang menyusui anaknya, maka dia akan melalaikan anaknya, akan dia tinggalkan anaknya. Yang terhadap anak yang disusuinya itu ditinggalkan. Dan setiap perempuan yang hamil, maka dia akan keguguran, akan hamil, keguguran kandungannya. Dan kamu akan melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Ya, tetapi azab Allah itu sangat keras. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, maka bagaimanakah kamu akan dapat melihat dirimu jika kamu tetap kafir pada hari yang menjadikan anak-anak beruban? Ya, fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba? Ya, bagaimana? Maka bagaimana kamu akan dapat memelihara dirimu, ya, jika kamu tetap pada kekafiran, ya, tetap kafir, tetap tidak beriman kepada hari kiamat, hari yang menjadikan manusia, ya, hari menjadikan anak-anak manusia, anak-anak kecil itu beruban. Ya, anak kecil aja langsung beruban. Ya, maka sungguh perkara ini sangat dahsyat. Ya, betapa dahsyatnya hari kiamat. Bumi ketika itu diguncangkan. Sekarang kita bahas bumi. Bumi diguncangkan oleh Allah dengan sekencang-kencang. Zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, dengan sekeras-kerasnya, dengan seguncang-guncangnya. Kemudian dikeluarkan apa yang merupakan isi perut bumi.
wa akhrajatil ardu asqalaha. Maka orang-orang bertanya tentang apa yang terjadi. Qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari kiamat itu, pada hari itu terjadilah hari kiamat, terjadilah, ya. Maka pada hari itu bumi didatarkan oleh Allah sebagaimana firman-Nya, ya, wa idal ardu muddat wa alqat ma fiha wa taqallat. Dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya, seperti tadi yang saya jelaskan, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit diganti dengan langit yang lain, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadapi Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Bumi yang tadinya bulat kemudian diratakan oleh Allah dan menjadi padang mahsyar. Nabi Muhammad SAW bersabda, pada hari kiamat kelak manusia akan dikumpulkan di bumi yang putih kemerah-merahan. Ingat, pada hari kiamat kelak manusia akan dikumpulkan di mana? Di bumi yang sangat putih kemerah-merahan. Sebagaimana warna roti yang terbuat dari gandum yang bersih. Sebagaimana terbuat, ya, sebagaimana warna roti yang terbuat dari gandum yang bersih. Tidak ada tanda bagi siapa di atasnya, artinya tidak ada bersih, ya. Kemudian tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, rata. Kemudian matahari, sekarang kita akan bahas matahari. Matahari yang dulu jaraknya sangat jauh, matahari pun akhirnya diturunkan oleh Allah dengan jarak 1 mil, ya. Maka manusia pun dibangkitkan dan dikumpulkan dalam padang mahsyar tersebut, ya, dengan jarak matahari yang sangat dekat, yaitu 1 mil. Nabi SAW bersabda, pada hari kiamat matahari didekatkan kepada manusia, ya, matahari didekatkan kepada manusia hingga sebatas 1 mil saja. Maka mereka berada dalam keringat sesuai amalan perbuatan mereka. Jadi orang yang banyak berbuat maksiat, maka dia akan tenggelam dengan keringatnya. Maka orang yang banyak beramal, dia akan selamat dari keringatnya. Jadi semua keringat itu sesuai amal perbuatan manusia. Di antara mereka ada yang berkeringat hingga tumitnya. Di antara mereka juga ada yang berkeringat hingga lututnya. Kemudian ada yang berkeringat hingga pinggangnya. Ada yang benar-benar tenggelam oleh keringatnya, ya, sampai batas mulutnya. Dia tenggelam. Ya. Semoga Allah selamatkan kita pada hari tersebut, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian manusia akan dibangkitkan pada hari tersebut dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Ya, antum bisa bayangin. Sebagaimana sabda Nabi SAW bahwa manusia akan dibangkitkan dalam keadaan yang telanjang. Sudah kita bahas. Manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak memakai alas kaki, dan dalam keadaan yang belum disunat atau dikhitan, tidak membawa apa-apa. Ya, lalu kemudian Nabi Muhammad SAW membacakan firman Allah. Ya, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Sungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 104. Ya. Artinya manusia tak kala itu, ya, sebagaimana manusia tak kala itu dia lahir dari ibunya. Lahir, kalau anak bayi lahir bagaimana? Dia pakai baju enggak? Tidak, kan? Lahir tidak pakai baju, pakai sepatu. Oh, yang dia lahir udah pakai sepatu, saat dia pakai sepatu ini bola, lahirnya udah lahir langsung pakai sepatu bola, enggak, ya. Enggak ada manusia yang lahir langsung dari dalam perut udah memakai sepatu atau memakai baju, ya. Semua manusia yang lahir pasti telanjang, tidak memakai alas kaki, ya. Terus kemudian belum disunat. Maka demikian pula keadaan manusia nanti tatkala dibangkitkan pada hari kiamat kelak, ya. Maka mendengar hadis tersebut Aisyah radhiyallahu anha, ya, khawatir, ya, lantas bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Aisyah ketika mendengar hadis itu lantas bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya, bahwa apakah kelak laki-laki dan perempuan akan saling melihat auratnya satu sama lain? Ya, jadi laki-laki melihat perempuan yang telanjang, perempuan yang telanjang melihat laki-laki yang
telanjang. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya Aisyah, al-amru asyaddu min an yanzuru ba'duhum ila ba'd. Wahai Aisyah, perkaranya lebih sulit, lebih berat, ya, lebih sulit dari saling melihat satu sama lain. Jadi nggak boro-boro untuk memikirkan melihat temannya, melihat tetangganya kanan kiri, tidak. Mereka sibuk dengan melihat apa? Dirinya sendiri. Mereka sibuk dengan keadaan dirinya sendiri. Artinya tidak ada seorang pun yang kepikiran, terbetik ya, kepikiran untuk di dalam hatinya itu untuk melihat aurat orang lain, ya. Karena saking apanya? Dahsyatnya hari kiamat tersebut. Saking dahsyatnya hari kebangkitan tersebut. Karena hal tersebut hari yang sangat mengerikan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Abasa, "Fa idza ja'atis sakhah", maka apabila datang suara yang memekakan, tiupan sangkakala yang kedua. Ya, ketika Allah meniupkan sangkakala yang kedua. Yauma yafirru min akhi. Ya, pada hari itu ketika manusia lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, dan lari dari ibu dan bapaknya. Wa sahibati wa bani, dan lari dari istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, dan setiap orang ya dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Ya, jadi dia hanya menyibukkan dirinya sendiri, hanya memikirkan dirinya sendiri. Antum bisa bayangkan ibu-ibu yang sedang hamil lantas bisa keguguran. Ibu-ibu yang sedang menyusui anaknya, dibuang anaknya, digeletakkan anaknya, dilepas anaknya, ya, ditinggalkan anaknya, dia lalai dari anaknya, dia memikirkan diri sendiri. Pada hari itu setiap orang akan lari dari orang tua yang dia cintainya, akan lari dari istrinya, akan lari ya dari anak-anaknya, bahkan dia lari dari istrinya yang nantiasa menemaninya, ya. Lari dari anak-anak yang dia rela berkorban di dunia ini. Siapa orang tua yang tidak ingin berkorban untuk anaknya? Ya, banting tulang mencari nafkah untuk anak, tetapi nanti di hari kiamat mereka akan meninggalkan anak-anaknya. Karena pada hari itu setiap orang akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Ingat, akan sibuk untuk mempertanggungjawabkan jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak saleh. Begitu dahsyatnya hari kiamat, ya, begitu mengerikannya hari kiamat. Maka tugas kita, ya, kita persiapkan, ya, ketika kita semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan bertemu dengan hari yang sangat dahsyat tersebut, hari dikumpulkan di padang. Ya, ketika akan tiba hari di mana kita mulai diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam An-Nazi'at, fa idza ja'atit tamatul kubra, maka apabila malapetaka yang besar hari kiamat telah datang, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, ya, pada hari itu manusia teringat ya apa yang sudah dikerjakannya di dunia dulu. Oh, saya dulu pernah begini, oh saya dulu pernah begini. Wa burrizatil jahimu liman yara, dan diperlihatkan neraka dengan jelas, ya, kepada setiap orang yang melihat. Mungkin saat ini kita lupa bahwasannya kita ya pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pernah lupa bahwasannya kita pernah menzolimi orang lain, teman kita, saudara kita, tetangga kita, ya, teman kelas kita, guru kita, atau anak murid kita, ya. Mungkin kita lupa bahwasannya kita pernah melihat hal-hal yang haram, melihat yang bukan layak untuk dilihat oleh kita, melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan belum bertobat ya darinya, atau bahkan mungkin kita lupa telah memakan uang yang haram atau menerima uang yang haram atau mencuri dan lain sebagainya. Pada hari tersebut kita akan ingat semua maksiat yang telah kita lakukan, mengerikan. Pada hari itu ingat semua maksiat yang telah kita lakukan. Oleh karenanya itu kita mempersiapkan diri untuk bertemu ya dengan hari di mana kita akan mempertanggungjawabkan jawabannya semuanya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka ingatlah ya, ketika Nabi SAW ya menyebutkan tentang orang Badu yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang kapan datangnya hari kiamat. Namun Nabi Muhammad SAW justru balik bertanya, tadi seperti tadi, ya, ketika Anas bin Malik ya menceritakan tentang ada orang Arab Badu yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang kapan hari kiamat, maka Nabi bertanya, wa ada a'dattalaha, ya, maka apa yang telah kamu siapkan untuk menghadapinya? Maka hendaklah kita bertanya kepada diri kita sendiri, ya, bertanya pada diri kita masing-masing, apa yang telah kita persiapkan untuk bertemu dengan hari yang sangat dahsyat tersebut, hari kiamat tersebut. Maka ingatlah bahwa sebelumnya kita akan bertemu dengan kiamat kubro. Walaupun kita tidak bertemu dengan kiamat kubro, maka kita akan bertemu dengan kiamat yang kecil, kiamat sugro, yaitu kematian. Ya, sebagaimana firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Ya. Sementara para ulama telah mengatakan, man mata faqad qamat qiyamah. Barang siapa yang telah meninggal dunia, maka telah tiba hari kiamatnya. Artinya kiamat sugro. Maka sungguh tidak ada di antara kita yang mengetahui kapan kita akan dipanggil oleh Allah, kapan maut akan menjemputnya. Ya, mungkin antum yang belum balik belum kepikiran, tapi antum jadikan ini adalah ilmu agar ketika antum balik, ya mungkin sudah ada yang sudah balik di anak kelas 5, ketika nanti antum sudah balik, maka antum harus segera mempersiapkan diri antum. Antum harus segera mempersiapkan kitab catatan antum. Ya, antum tulis kitab catatan antum dengan amal-amal soleh yang banyak. Ya, kitab Iliyin. Jangan antum menulis catatan antum di kitab Sijin. Ya, karena kitab Sijin adalah kitab untuk orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Sedangkan kitab Iliyin ya adalah untuk orang-orang yang berbuat kebaikan, berbuat amal soleh. Maka dari itu hendaknya kita ya tidak terpedaya dengan keindahan dunia ini, ya dengan harta yang kita miliki, ya dengan nanti jabatan mungkin antum ya yang antum miliki, atau dengan orang tua antum sekarang yang memiliki harta dan jabatan, maka tidak akan bisa menambah umur kita. Kalau kita sudah meninggal dunia, ya mau kecil, mau besar, mau tua, maka siapa saja bisa meninggal dunia. Ya, jadi ingat, persiapkan diri kita. Ya, tazawwadu fa inna farizadi taqwa. Berbekalah karena sebaik bekal adalah takwa. Mungkin ini yang dapat Ustaz sampaikan. Kurang dan lebihnya, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya sekilas saja, tidak sampai detail. Karena kalau detail akan sangat panjang dan melelahkan. Karena begitu banyak kejadian yang akan terjadi huru-hara di hari kiamat. Insya Allah kita akan bahas besok tentang tiupan sangkakala. Ya, bagaimana perselisihan para ulama, apakah ada satu tiupan atau dua tiupan atau tiga tiupan dan lain sebagainya. Allah alam bisawab. Ya, jika ada pertanyaan buat antum, antum bisa tanyakan sekarang. Nah, Ustaz, aku mau nanya. Tafadhol. Kan tidak ada satu makhluk pun yang tahu kapan terjadi hari kiamat, Ustaz. Tapi apakah pena tahu, Ustaz? Pena itu adalah makhluk Allah ya. Pena Allah ketika Allah ciptakan pena, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menyuruh pena ya untuk menulis ya apa yang terjadi dari awal hingga hari kiamat. Tapi Allah alam tidak dijelaskan apakah pena itu makhluk Allah yang sifatnya adalah seperti makhluk-makhluk lainnya ya, atau juga sifatnya sama dengan makhluk Allah yang memiliki kekhususan ya seperti arsy ya. Begitupun arsy-nya Allah ya. Apakah arsy-nya Allah nanti hancur pada hari kiamat? Allah alam bisawab. Ya, tidak ada penjelasan tentang kejadian-kejadian itu. Ataukah malaikat-malaikat Allah, para ulama berselisih apakah Israfil nanti meninggal dunia ataukah Jibril meninggal dunia.
ya ketika ditiupkan sangkakala semuanya mati, ya tidak ada kecuali Allah. Kita juga tahu apakah malaikat pemanggul ars juga akan mati, ya kemudian ars juga akan hancur. Wallahu alam bishawab. Yang jelas pena bagian dari makhluk-makhluk yang memang spesial ya, makhluk-makhluk yang memang berbeda dengan makhluk yang lainnya. Tapi di sini adalah yang menjadi persaksian adalah malaikat makhluk-makhluk yang memiliki akal ya, atau makhluk-makhluk yang seperti manusia, jin ya, yang kena beban syariat, ataupun makhluk-makhluk yang berada di sisi Allah seperti malaikat yang dibahas di sini. Adapun pena, wallahu alam bishawab, karena pena kan menulis. Ya, pena itu menulis. Ya, dari awal penciptaan manusia hingga terjadinya hari kiamat. Tentunya ya sampai terjadi hari kiamat detailnya seperti apa ditulis oleh pena. Akan tetapi apakah pena itu mengetahui atau tidak, wallahu alam bishawab, dan bagaimana kebentuknya pena itu sendiri, apakah memang hidup seperti hidupnya malaikat, hidupnya bangsa manusia, hidupnya bangsa jin, wallahu alam bishawab. Ya, coba nanti. Tapi intinya tidak ada ya wa ma ya'lamu bagaimana seperti jumlah apa namanya yang gaib, yang gampang, yang lebih sederhana saja, jumlah malaikat ya, malaikatnya Allah, tentaranya Allah, kita tidak mengetahuinya. Tidak ada yang mengetahui ya tentara Allah. Wa ma ya'lamu junuda illa. Malaikat saja kita tidak mengetahuinya. Ya, apalagi hal yang sifatnya seperti hari kiamat yang Rasulullah berkata, mal mas'ulu anha bi'alamin sa'il. Yang bertanya tidaklah lebih tahu dari yang ditanya. Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya manusia yang paling mulia Nabi Muhammad tidak mengetahuinya, dan begitu juga malaikat yang paling mulia yaitu Jibril tidak mengetahuinya. Allah pena mendapat kekhususan ataukah pena beda dengan makhluk-makhluk lain. Allah alam bishawab. Syukran Ustaz, jazakallah khairan. Waalaikumsalam. Karena nanti khilaf bainal ulama, para ulama itu khilaf ketika terjadinya guncangan yang sangat besar, terjadinya kehancuran, langit, bumi hancur, semuanya hancur. Para ulama khilaf, apakah ada makhluk-makhluk Allah yang spesial, maksudnya spesial itu yang dikecualikan dengan kehancuran itu sendiri, ya. Dan sebagaimana yang Ustaz ucapkan tadi, apakah ada di antara para malaikat yang tidak meninggal dunia atau mati gitu? Kita tidak mengetahuinya. Khilaf itu para ulama, ya. Karena tidak ada kepastiannya. Allah alam bishawab. Ya, begitupun tentang pena, apakah pena mengetahui kejadiannya? Ya, paham, pena hanya tugasnya adalah tulislah, hanya menulis saja. Pena tidak memikirkan yang selain dari tugasnya. Tidak mengetahui maksudnya ingin kiamat itu terjadi dan sebagainya. Allah. Ada yang lainnya? Syukran Ustaz. Allah. Kenapa Ada yang lainnya? Jangan azan dulu, Akhtar. Apa Zat? Taib, tafadhol yang mau bertanya lagi. Dan Ustaz. Silakan Dan. Halo Ustaz. Ya, Kan tadi kan yang pertama itu kan anak wanita yang menyusui kan lempar anaknya.
yang Ya, terjadi pada anaknya gimana, Ustaz? gimana? Kan Aneh-aneh tadi tuh, kan Bang. wanita Ya, anaknya dilahirkan, anaknya ditinggalkan. Ya, kalau kan tadi udah jelaskan ya dalam surat apa? Abasa, dalam surat Abasa bahwasannya ibu ya orang itu akan meninggalkan ayahnya, ibunya, ya istrinya, anak-anaknya. Begitupun anak ya pasti akan meninggalkan ibunya. Allah alam anak itu kan masih bayi ya. Dalam Tuhan belum bisa apa-apa. Ya anaknya memang juga pergi. ya anaknya takut sebagaimana tadi anak-anak kecil langsung beruban. Ya Allah, anak bayi yang seumur segitu kita tidak mengetahui, tidak diceritakan secara jelas. Yang jelas ibu itu meninggalkan anaknya, melalaikan anaknya. Anaknya ditaruh ya. Ya, dia sibuk dengan dirinya. Maka paling anak itu ya namanya anak kecil paling menangis ya kan. Nangis. Ya, sudah terjadi apa yang terjadi. Ya Allah alam apakah anak tersebut masuk bagian dari seburuk-buruknya makhluk ya. Tapi kan namanya anak-anak belum belum balik ya, belum mempunyai beban syariat. Kita tidak tahu juga. Ya nanti itu adalah hak prerogatif Allah. Ya hanya Allah yang berhak untuk menentukannya apakah anak tersebut. Allah alam. Tapi secara umum bahwasanya anak-anak yang belum balik belum terkena beban syariat. Jelas anaknya pasti mati juga lah ya. Pasti ya Allah alam namanya hari yang sangat sangat menyulitkan, yang sangat memberatkan, hari yang sangat menakutkan, mengerikan. Ya. Orang diri masing-masing. Kalau alam bisa. Ya, kita anaknya ya paling nangis lah kalau anak kecil ya. Gak mungkin tiba-tiba langsung besar gitu kan. Ya, paling anak kecil paling menangis. Bahkan saking takutnya anak-anak besar, ya kan anak-anak yang sudah agak besar gitu kan, anak-anak anak seperti antum gitu, bocah-bocah gitu kan, yang anak-anak SD, anak SMP gitu, mereka saking takutnya rambutnya langsung berubah. Ya, Allah alam bayi, apakah bayi tersebut juga saking takutnya bayi itu langsung berubah kalau ada rambutnya? Yang jelas hanya disebutkan ya wildana syiba, anak-anak langsung rambutnya berubah. Entah anak-anak itu kategorinya anak-anak dari umur berapa sampai berapa, wallahu alam. Apakah bayi termasuk anak-anak? Iya jelas. Bayi termasuk juga anak-anak. Jadi mungkin bayinya juga langsung berubah, wallahu alam. Yang jelas anak-anak rambutnya langsung berubah saking mengerikannya hari tersebut. Daripada yang lainnya. Tidak ada ya. Ya Ustaz, tidak ada Ustaz. Kita tutup ya Ustaz. Nah, Ustaz. Jazakumullah khairan. Ya, Apa taib, tadi Ustaz. Anda mulai Ustaz? Karena tadi Anda telepon antum. Iya, Ustaz, Afwan. Ana telat, Ustaz. Afwan jiddan, Ustaz. Taib. Masya Allah, ini materinya sangat-sangat berat sebenarnya. Berat dan sangat-sangat mengerikan kalau kita mendalami lebih dalam lagi. Karena huru hara kiamat itu benar-benar mengerikan. Dibayangkan aja, antum yang rambutnya hitam sekarang, tiba-tiba rambutnya jadi putih, beruban semua. Antum yang masih muda, bahkan ibu yang menggendong bayinya aja, bayinya dilempar gitu aja. Begitu mengerikannya kejadian hari kiamat. Udah nggak mikirin orang lain lagi, udah mikirin masing-masing, mikirin diri sendiri. Udah nggak bisa lagi namanya ketawa-ketawa. Gak bisa mikirin makanan. Iya, hatta makanan atau mau pipis juga udah nggak bisa mikirin lagi itu. Antum udah nggak bisa mikirin hal-hal lain. Udah antum mikirin, aduh, Anda terakhir kali Anda ngapain nih? Anda jangan-jangan nauzubillah min zalik, Anda terakhir kali Anda ngelawan orang tua atau terakhir kali Anda dibilangin gurunya ketika di sekolah ngeyel, nauzubillah min zalik. Mana tadi mana? Tadi mana? Gak tahu deh. Itu? Hah? Itu? Bukan yang itu. Yang mana? Manuk, di mute, Hah? di mute. Tape.
di bulan Ramadan ini terjadi 2 gerhana juga, tapi qadarullah kita nggak menyaksikan secara langsung. Pertama gerhana bulan Katanya total. Ustadz itu katanya tanggal 9 atau 8 gitu. Ya, dan gerhana matahari total. Nah, tapi qadarullah belum tahu juga. Kalau kita melihat secara HP jam 1. awal, Ini. ya, itu salah satu ciri kiamat apa besar apa kecil? Gerhana itu, ayo. Hah? Ustadz bilang gerhana. Iya, Gerhana gerhana. atau gerhana? Kecil. Kecil, Iya, kecil, kecil, kecil. Kan berarti kecil. salah satu ciri kiamat kecil ya. Taib barakallahu fikum. Insyaallah seperti yang disampaikan oleh Ustadz Abu Asma, besok kita akan bahas tiupan sangkakala Ustadz ya. 6 Sat, tiupan sangkakala. Nah, ini beredar juga banyak syubhat juga nih tentang sangkakala. Antum besok harus wajib dengerin karena sangkakala dia mengatakan dia kayak trompet, ada yang mengatakan dia itu berbentuk kayak trompet terus ditiup oleh malaikat Israfil, kemudian dia bentuknya trompet apa namanya, jadi tata surya itu kita itu kan lurus satu garis, dia bentuknya itu kayak trompet ditiup oleh malaikat Israfil terus hancur. Itu pokoknya banyak syubhat salah kakak ini. Makanya antum tonton besok bagaimana kejadian di tiupan pertama. Baik, insya Allah cukup. Kita jumpa lagi besok untuk anak kelas 1 sampai kelas 3. Cara besok masuk ya, kajian anak kelas Tidak akan. 6. Kalau kelas 2 Mekah semuanya nggak masuk gimana, Sat? Ya, kalau nggak masuk balik lagi. Gimana dong? Satu hukum ya? Insya Allah. Ustadz namanya hukum aja. Apa sih, Man? Baik, kita tutup pertemuan hari ini dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ana izin live Ustaz. Rashid. Ana izin keluar Ustaz.